모든 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic without Pendidikan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang belajar membaca, menulis, berpikir, hingga memahami kehidupan sosial. Namun, tahukah kita bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, dari masa kuno hingga era modern digital saat ini? Pada video kali ini, kita akan mempelajari sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa secara runtut, lengkap, dan mudah dipahami. Pada masa praaksara, manusia belum mengenal tulisan. Pendidikan masih sangat sederhana dan dilakukan secara turun-temurun dalam keluarga maupun kelompok masyarakat. Anak-anak belajar langsung dari orang tua mereka. Misalnya belajar berburu, membuat alat dari batu, mencari makanan, hingga bercocok tanam untuk mempertahankan hidup. Belum ada sekolah seperti sekarang. Tetapi proses belajar tetap berlangsung melalui pengalaman sehari-hari yang sangat berharga. Masuknya agama Hindu dan Buddha membawa perubahan besar. Pendidikan mulai berkembang di lingkungan kerajaan dan pusat keagamaan bagi para bangsawan. Materi yang dipelajari meliputi agama, sastra, filsafat, hingga pemerintahan. Kerajaan Sriwijaya bahkan dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Ketika Islam masuk, pendidikan berkembang melalui masjid, surau, dan pesantren. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Di tempat ini, para santri belajar membaca Al-Quran, akhlak, fikih, dan ilmu agama lainnya secara terbuka untuk masyarakat umum. Tokoh-tokoh seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel berperan penting dalam menyebarkan pendidikan Islam di seluruh wilayah Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan digunakan untuk kepentingan kolonial, yakni mencetak pegawai untuk membantu pemerintahan Belanda. Namun, pendidikan saat itu diskriminatif. Anak bangsawan mendapat fasilitas lebih baik dibanding rakyat biasa yang sulit mendapatkan akses sekolah. Meski demikian, muncul tokoh penting Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai bentuk perjuangan untuk rakyat. Ketika Jepang menjajah tahun 1942, sistem berubah. Pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan perang dengan disiplin militer yang ketat. Namun, ada dampak positifnya. Bahasa Indonesia mulai digunakan secara luas dalam pendidikan, meningkatkan rasa persatuan dan nasionalisme bangsa. Setelah merdeka tahun 1945, pemerintah membuka kesempatan pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan status sosial demi mencerdaskan bangsa. Walaupun menghadapi kesulitan seperti kekurangan guru, pendidikan tetap berkembang demi membangun masa depan bangsa yang merdeka dan maju. Pada masa Orde Baru, pemerintah memperluas akses melalui program wajib belajar dan pembangunan sekolah dasar melalui program SD Impres. Jumlah masyarakat yang bisa membaca meningkat pesat, meskipun sistem saat itu masih cenderung terpusat dan sangat menekankan pada hafalan. Memasuki era reformasi dan teknologi, pendidikan mengalami perubahan besar. Kurikulum diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang dinamis. Saat ini, pembelajaran tidak hanya di kelas, tetapi juga secara online. Pendidikan modern menekankan kreativitas, karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Perjalanan pendidikan di Indonesia terus berkembang mengikuti zaman, menjadi bagian penting dalam membangun identitas dan kekuatan bangsa. Diharapkan lahir generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak.